Pemirsa, seorang pemuda di Jepara, Jawa Tengah tega menikam ibu kandungnya hingga tewas. Pelaku kesal karena kerap disuruh mencari kerja. Satreskrim Polres Jepara menangkap pemuda berinisial MF, 17 tahun, warga Kecamatan Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Pemuda ini tega menikam ibu kandungnya sendiri dengan sebilah pisau dapur pada hari Minggu lalu. Aksi kejam MF dipicu kekesalannya saat ditegur sang ibu. Pemuda putus sekolah ini ditegur karena hanya diam di rumah menonton televisi dan tak kunjung mencari kerja. Hanya nonton, tidur, makan, sehingga ibunya menegur dan si MF pun marah. Seketika itu MF mengambil pisau yang berada di dekatnya dan menusukkan ke perut ibunya sampai ibunya terjatuh. Hingga kini polisi masih mendalami kasusnya dan atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Starto, iNews melaporkan. Cemburu buta, seorang suami di Kabupaten Bandung Barat tega menganiaya istrinya hingga tewas. Pelaku kesal lantaran sang istri ketahuan berjalan dengan pria lain. Rumah yang masih terpasang garis polisi ini menjadi saksi bisu saat seorang suami bernama Cecep melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban bernama Nana Sudani tewas di Desa Padasih, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Petugas polisi yang mendapatkan laporan dari warga langsung melakukan penyelidikan dan dalam waktu 24 jam pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti. Di hadapan petugas, pelaku mengaku cemburu melihat istrinya jalan berduaan dengan pria lain. Dengan rasa cemburu, pelaku pun menganiaya istrinya tersebut. Selain melakukan pemukulan dengan tangan dan kaki, pelaku juga memukul korban dengan besi gordeng ke tubuh korban berkali-kali. Kekerasan yang dilakukan pelaku mengakibatkan korban muntah. Namun saat korban dibawa ke rumah sakit, nyawanya tidak tertolong. Pelaku, saudara Cecep, yang merupakan suami korban, tersulut emosi karena cemburu, dikarenakan istrinya jalan ataupun pergi bersama dengan laki-laki lain. Akibat perasaan cemburunya, saudara Cecep, tersangka atau pelaku ini, melakukan penganiayaan kepada istrinya dengan cara memukul istrinya menggunakan tangan dan kakinya, juga menggunakan sebuah tongkat besi. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana selama 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Marianur dan Kepala BPBD Kolaka Timur sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi penggunaan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB. Mereka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Mengumumkan tersangka sebagai berikut. A. Saudari AMN Bupati Kolaka Timur periode 2021-2026. B. Saudara AZR, Kepala BPBD Kolaka Timur. Konstruksi perkara ini yang diduga telah terjadi yaitu pada Maret sampai Agustus 2021, AMN dan AZR menyusun proposal dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB berupa dana rehabilitasi dan rekonstruksi atau sering disebut dana RR, serta dana siap pakai atau DSP. Kemudian awal September 2021 AMN dan AZR datang ke BNPB Pusat di Jakarta untuk menyampaikan paparan terkait dengan pengajuan dana hibah logistik dan peralatan, di mana Pemkab Kolaka Timur memperoleh dana hibah BNPB yaitu hibah relokasi dan rekonstruksi senilai 26,9 miliar dan dana hibah dana siap pakai senilai 12,1 miliar.
Tindak lanjut atas pemaparan tersebut, AZR kemudian meminta AMN agar beberapa proyek pekerjaan fisik atas sumber dana kedua tersebut yang bersumber dana dari hibah BNPB nantinya dilaksanakan oleh orang-orang kepercayaan AZR dan pihak-pihak lain yang membantu mengurus agar dana hibah tersebut cair kepada Pemkab Kolaka Timur. Sebelumnya, Bupati Kolaka Timur Andi Merianur dan 5 orang lainnya tiba di gedung KPK Jakarta. Mereka terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Selasa malam. Usai ditangkap petugas KPK, Bupati Kolaka Timur Andi Merianur dan 4 stafnya serta Kepala BPBD Kolaka Timur tiba di Gedung Merah Putih KPK Rabu sore. Andi Meria bersama rombongan masuk ke gedung KPK tanpa memberikan keterangan apapun. Sebelumnya, Bupati dan Kepala BPBD Kolaka Timur diperiksa penyidik KPK di ruangan Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara selama 12 jam sebelum diberangkatkan ke Jakarta. Dikatakan bahwa benar yang diperiksa adalah Bupati Kolaka Timur beserta 5 orang stafnya. Bupati dan Kepala BPBD Kolaka Timur terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Selasa malam, diduga perkara terkait dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dari BNPB. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung mengamankan buronan tindak pidana korupsi pengadaan makan minum DPRD Tual tahun anggaran 2010 Ade Ohoy Wuton. Ade Ohoy Wuton sudah menjadi buronan sejak 2018. Terpidana DPO ditangkap di kawasan Kelurahan Sukamaju, Kota Depok, Jawa Barat pada Rabu sore. Ia sempat menjabat bendahara pengeluaran Kota Tual dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 3,1 miliar rupiah. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, Ade Ohoy Wuton terbukti secara sah dan meyakinkan korupsi dan dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun dan denda 200 juta rupiah. Saat hukumannya akan dieksekusi, terpidana melarikan diri. Keributan pengemudi taksi dengan seorang juru parkir liar terkait dugaan pemerasan terjadi di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Berbekal video rekaman yang langsung viral di media sosial, aparat reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang pun langsung menyisir dan mengamankan 2 juru parkir liar. Inilah video rekaman keributan seorang pengemudi taksi konvensional dengan juru parkir liar di kawasan Grand Indonesia Tamrin, Jakarta Pusat. Dalam video yang tengah viral di media sosial ini, diduga keributan yang terjadi dipicu aksi pemerasan sang jukir liar yang meminta uang parkir sebesar Rp20.000 kepada supir taksi. Berbekal rekaman video tersebut, aparat reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang Rabu sore langsung melakukan penyisiran di lokasi kejadian. 2 juru parkir liar yang diduga terlibat keributan berhasil diamankan petugas. Namun dari hasil pemeriksaan, ternyata keributan hanya dipicu kekesalan sang sopir taksi yang tidak terima saat diperingati juru parkir akan adanya razia parkir liar oleh petugas Dinas Perhubungan. Sebenarnya kejadian itu saya niatnya menolong supir taksi itu supaya tidak diderek sama Dishub, Dinas Perhubungan. Tapi kemudian salah kaprah, mungkin dia nyamperin saya tiba-tiba marah-marah seolah-olah saya mengusir dia. Ya saya diem aja, saya terima apa adanya. Kapolsek Metro Jakarta Pusat Kompol Singgi Hermawan meminta masyarakat cerdas dalam memanfaatkan media sosial karena akibat berita yang tidak akurat kebenarannya bisa berakibat fatal yang terjerat ke ranah hukum. Di media itu ditulis bahwasanya tukang parkir meminta uang 20.000 atau lebih dari
sewajarnya kepada supir taksi. Ternyata tidak benar. Setelah kita ambil keterangan dari si yang viral di video itu, ternyata memang hanya salah paham saja. Tidak ada namanya pemalakan ataupun minta uang kepada taksi tersebut. Pak, siapa nama, Pak? Karena dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya unsur pidana, maka kedua jukir liar kemudian dilepaskan petugas. Tapi kemudian salah kaprah. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi melaporkan aktivis Haris Azhar ke Polda Metro Jaya. Laporan terkait dugaan penyebaran berita bohong keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Papua. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan resmi melaporkan aktivis Haris Azhar dan koordinator Kontras Fathia Maulidianti terkait dengan dugaan penyebaran berita bohong ke Polda Metro Jaya siang tadi. Laporan ini untuk unggahan konten di video kanal YouTube milik Haris Azhar. Dalam video itu, Luhut dituding bermain dalam bisnis tambang di Papua. Luhut menyebut laporan ini dibuat karena somasi yang ia layangkan tidak direspon. Kamu udah dibilang somasi oleh Pak Junifer 2 kali, nggak ada juga. Ya kan udah cukup, masa kita mau terus-terus? Kan semua itu tidak ada kebebasan absolut. Saya ingin ingatkan kepada publik ya, tidak ada kebebasan absolut. Semua kebebasan bertanggung jawab. Jadi saya punya hak juga untuk membela hak asasi saya. Ya, jadi karena saya tidak melakukan itu, tidak ada. Dan saya sudah minta bukti-bukti, tidak ada. Dia bilang research tidak ada. Jadi saya menuntut, dan ini saya kira pembelajaran buat kita semua masyarakat. Perseteruan Luhut dan Haris berawal dari video percakapan Haris Azhar dengan koordinator Kontras Fathia Maulidianti. Dalam percakapan di video, disebut bahwa Luhut ikut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya. Atau dikatakan Bravolida, namanya Tobakom Delmandiri. Tobakom Delmandiri. Dan itu merupakan anak perusahaannya Toba Sejahtera Group. Toba itu kan di Sumatera Utara, ini nyebrang ke Papua ya? Iya. Sumatera Utara nyebrang ke Papua. Yes. Oke, nanti kita bahas. Nah, jadi si Tobakom Delmandiri ini direkturnya adalah Purnawirawan TNI, namanya Paulus Prananto. Kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Siapa? Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, The Lord. Lord Luhut. Oke. Gitu. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Lord Luhut kita jelas. Selain gugatan pidana, Luhut juga mengajukan gugatan perdata sebesar 100 miliar rupiah. Oke, siapa aja? Dari Jakarta, Luis Ayu, Dias Triawan, iNews melaporkan. Jadi Jokowi di tahun 2015. Pemirsa, 2 jenazah korban kekejaman KKB di Pegunungan Bintang, Papua telah dievakuasi ke Jayapura. Suster Gabriela Melani dan Pratu Ida Bagus Putu yang gugur saat mengamankan proses evakuasi Suster Gabriela. Jenazah Suster Gabriela Melani, korban kekejaman kelompok kriminal bersenjata tiba di rumah duka di Jayapura, Papua. Setelah proses evakuasi yang panjang dan dramatis, jenazah Suster Gabriela akhirnya kembali ke pelukan keluarga. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga. Ibunda Suster Gabriela tak kuasa menahan tangis. Suster Gabriela merupakan salah satu tenaga kesehatan korban kekejian kelompok kriminal bersenjata yang menyerang sejumlah fasilitas umum, termasuk puskesmas tempat Suster Gabriela bekerja pada 13 September lalu. Evakuasi jenazah Suster Gabriela di jurang yang terjal berlangsung dramatis. Baku tembak sempat terjadi antara anggota TNI dengan anggota KKB pimpinan Lamek Taplo di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang saat jenazah Suster Gabriela dievakuasi ke Papua. Sementara jenazah Pratu Ida Bagus Putu
Anggota TNI yang gugur dalam kontak tembak dengan KKB sudah dievakuasi menggunakan helikopter khusus dari TNI Angkatan Darat ke Jayapura. Pratu Ida Bagus Putu gugur saat mengamankan evakuasi jenazah Suster Gabriela di Bandara Kiwi, Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua. Pasca penembakan, petugas langsung melakukan penyisiran di sekitar bandara. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, iNews melaporkan. Puspomot akan segera memeriksa Inspektur Kodam 8 Merdeka Brigjen TNI Junior Tumilaar terkait surat terbukanya kepada Kapolri. Brigjen Junior mengirim surat berisi pembelaan terhadap seorang babinsa dalam perkara sengketa lahan. Luar biasa ini. Dijemput sama Pak Irdam. Pusat Polisi Militer Angkatan Darat akan memanggil Irdam 8 Merdeka Brigjen TNI Junior Tumilar terkait surat terbukanya yang ditujukan kepada Kapolri. Surat yang ditulis tangan tersebut berisi nota keberatan kepada kepolisian atas pemanggilan seorang babinsa. Dalam konferensi pers tersebut, kepolisian menegaskan telah membatalkan pemanggilan tersebut. Puspomat akan memeriksa Brigjen Junior di Jakarta. Puspomat menduga pernyataan Junior tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Setelah mengetahui bahwa panggilan tersebut dilayangkan kepada Babinsa Bidang Atas, sehingga disarankan untuk tidak diajukan. Sebelumnya, Inspektur Kodam 8 Merdeka Brigjen TNI Junior Tumilar membuat surat terbuka ditujukan ke Kapolri. Surat terbuka ini berisi beberapa poin penting buntut dari sengketa lahan antara dua ahli waris dengan sebuah pengembang perumahan di Kota Manado, serta proses pemanggilan seorang anggota Babinsa oleh Satreskrim Polresta Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Terima kasih. Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan 124.120 sertifikat tanah negara hasil penyelesaian konflik agraria kepada masyarakat. Indonesia dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat. Bertepatan dengan Hari Agraria dan Tata Ruang tahun 2021, Presiden Joko Widodo menyerahkan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi tanah objek reforma agraria di 26 provinsi dan 127 kabupaten kota. Dalam kesempatan di Bogor, Presiden memerintahkan aparat hukum untuk membasmi mafia tanah, bukan melindunginya. Saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai artinya. Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah. Kepada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia tanah yang ada. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membackingi. Pemirsa, setelah sempat heboh Sunda Empire, kini muncul kerajaan Angling Dharma yang menggegerkan warga Pandeglang, Banten. Serupa dengan Sunda Empire, Angling Dharma dipimpin satu orang yang dipanggil Baginda Sultan. Warga Kabupaten Pandeglang, Banten dihebohkan dengan sebuah bangunan yang disebut-sebut sebagai istana kerajaan bernama Angling Dharma. Saat memasuki bangunan yang terletak di Kampung Salangsari, Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang, Banten ini, terpampang sebuah gapura dengan tulisan dalam bahasa Indonesia dan Arab. Di dalam komplek kerajaan terdapat satu bangunan yang bertuliskan Gudang Duit dengan tanda 9 bintang. Selain Gudang Duit, terdapat sebuah bangunan yang dinamai Singgasana Raja. Singgasana ini menjadi tempat pimpinan kerajaan Angling Dharma yang dipanggil Baginda Sultan Iskandar Jamaluddin Firdaus. Menurut pengikutnya, Iskandar diklaim memiliki garis keturunan dari Kesultanan Banten. Namun keterangan berbeda diungkapkan juru bicara Angling Dharma. Pihaknya mengaku tidak pernah mengatakan jika rumah tersebut adalah sebuah kerajaan. Itu tidak ada. Itu semuanya juga pemberitaan itu tidak ada lah. Sebetulnya beliau itu bukan mendirikan kerajaan atau ada kerajaan. Jadi beliau hanya mengajarkan tentang sosial. Beliau peduli
kepada masyarakat tentang yang tidak mampu, rumah-rumah kumuh. Jadi masalah tentang pemberitaan kemarin, kami dari keluarga besar Baginda, saya atas nama pribadi Ki Jamil, pemberitaan kemarin itu tidak benar. Oleh masyarakat sekitar, sosok pria yang disebut Baginda dikenal memiliki kekayaan melimpah. Bahkan pria 80 tahun ini kerap memberikan santunan kepada warga miskin hingga bedah rumah. Tapi kalau dia yang membangun mah itu emang rumahnya banyak. Terus di Sirnagara juga di Sindang itu perumahan dia udah rusak sekarang. Terus dia pindah ke sini membangun lagi. Kalau untuk masalah itu saya kurang tahu. Sementara itu, pasca viral, pagar di pintu masuk lokasi kerajaan kini tertutup bagi warga luar. Sosok yang disebut sebagai Baginda dinyatakan tidak berada di tempat dan lokasi kerajaan ini terlihat sepi tanpa kegiatan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.